Halo Sobat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Ini masih suasana 17-an, jadi bajunya juga merah ya, warna merah. Alhamdulillah. Nah, kali ini saya ingin mengajak lagi sahabat FGLSN, khususnya para siswa peserta didik dari semua jenjang, dari RA, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, SMA, SLB bisa ikut ya. Jadi yang kali ini akan kita selenggarakan adalah Festival Dongeng, Festival Mendongeng. Tapi dibatasi dongengnya dongeng Nusantara. Jadi festival dongeng Nusantara. Jadi tidak boleh ada untuk dongeng yang dari luar ya. Dalam prakteknya boleh, tapi untuk kali ini untuk memperkaya khasanah cerita Indonesia, jadi kita akan mengajak untuk para siswa, para peserta didik untuk membiasakan mendongeng. Ini yang sebetulnya dulu ini sudah kebiasaan ya, mendongeng ini adalah kebiasaan, tetapi sekarang kan ini akan menjadi berkurang karena adanya berbagai teknologi. Tapi saya pikir tidak ada salahnya kalau kemampuan bertutur ini akan terus dikembangkan. Nah, Festival Dongeng Nusantara ini tadinya menyatu dengan Festival Cerita Anak Nusantara, tapi dipisah karena yang satu terkait dengan food and traveling dan yang ini adalah khusus untuk dongeng. Jadi sekali lagi, dongeng ini bisa diikuti oleh seluruh peserta didik mulai dari jenjang TK, RA sampai dengan SMP, SMA, MTS, MA, SMK, SLB. Jadi semua tingkatan boleh. Masalahnya adalah anak mampu untuk mendongeng. Nah, mendongeng artinya tidak membaca. Jadi betul-betul hasil hafalan, membaca dulu, kemudian nanti dirangkum dari hasil bacaan tersebut untuk disampaikan di dalam bentuk dongeng. Nah, dongeng ini harus sekitaran Nusantara ya. Wabil khusus, peserta harus menggali cerita dongeng yang ada di kabupaten kotanya. Jadi lingkup terjauhnya adalah kabupaten kota. Silahkan dicari. Apakah dongeng ini harus yang sudah ada atau boleh karangan sendiri? Jadi boleh yang sudah ada, boleh karangan sendiri. Misalnya dari orang tua yang disampaikan kepada anak, atau benar-benar baru karangan sendiri dari kondisi-kondisi yang ada di daerah masing-masing. Kenapa ini penting? Karena kita ingin menggali sebetulnya di Nusantara ini ada cerita-cerita apa saja. Jenis dongengnya apa? Ini jenis dongengnya bebas, jadi boleh legenda, boleh cerita sejarah yang ada memang di daerah tersebut, boleh juga fiksi ya. Jadi dan boleh karangan sendiri dongeng, tapi yang terkait dengan daerahnya masing-masing. Ini kan menarik nih. Nanti akan ada sekian ratus model dongeng. Jadi walaupun bebas, dongeng ini harus menginspirasi dan terbebas dari pelanggaran ya, pelanggaran misalnya pornografi, kekerasan, kemudian
sara ya, ini tidak boleh. Jadi tetap harus berada pada koridor yang sopan lah. Artinya kalau ada cerita-cerita tentang pembunuhan juga mungkin bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ceritanya menjadi lebih elegan. Syukur-syukur menjadi lebih 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 menarik, lebih inspiratif, dan lebih memberikan semangat lah yang mendengarkan. Nah kemudian bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya karena ini siswa tentu boleh di bawah bimbingan guru. Bukan boleh, harus ada pembimbingnya, guru pembimbing. Jadi selain siswa juga terlibat guru pembimbing, tetapi pesertanya tetap siswa. Nah nanti sehingga pada saat bercerita, pada saat anak memperkenalkan diri itu harus menyebutkan nama pembimbingnya. Bagaimana cara memulainya? Seperti yang sudah-sudah, tetap harus dengan ciri khas FGLSN-nya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Itu perkenalan utamanya. Kemudian baru perkenalkan nama saya dari sekolah apa, dari SMA apa, dari SD apa, dari RA apa. Pada kesempatan dengan guru pembimbing ya, dengan guru pembimbing namanya siapa. Nanti dilanjutkan dengan pada kesempatan ini saya akan membawakan cerita tentang atau dongeng tentang yang bercerita tentang ini. Ayo kita ikuti ceritanya atau ayo kita ikuti dongengnya. Dari situ mendongeng ya, mendongeng, bercerita dengan mendongeng ini ya dekat-dekatan lah. Tetapi ini khusus terkait dengan dongeng. Kalau cerita kan boleh apa saja. Nah ini dongeng yang untuk memberi satu pengenalan kepada anak-anak. Sebenarnya dongeng itu tidak untuk anak-anak sih, disukai juga oleh orang-orang tua, tergantung ceritanya. Tetapi dongeng ini mungkin lebih kepada untuk yang anak-anak juga, yang remaja lah ya, yang penting ini menginspirasi. Jadi bagaimana proses si anak menggali dari yang telah dibaca atau melakukan riset kecil gitu terkait dengan cerita yang dikarangnya gitu ya. Jadi silahkan. Memang tidak 100% bahwa itu berdasarkan fakta, namanya dongeng. Tetapi boleh juga berdasarkan fakta, misalnya sejarah, dongeng atau mengandung sejarah ya, berdirinya kerajaan apa gitu ya. Tapi mungkin dicampur dengan fiksinya, bukan bercerita sejarahnya khusus, tapi ini diramus sebagai dongeng. Kan bisa seperti Brahma Kumbara gitu ya. Tapi ini lebih ke yang tidak terlalu faktual, tidak terlalu formal. Ini betul-betul karena durasinya minimal 10 menit seperti biasa, 10 menit. Boleh nggak diawali dengan introduksi atau pendahuluan? Boleh, tapi jangan terlalu panjang. Pendahuluan, penutup boleh. Nah, setelah mendongeng
Tentu dengan penjiwaan, dengan ekspresi, dengan intonasi, dengan bagaimana mendongengnya itu menarik. Nah itu perlu disampaikan, karena penilaiannya selain dari penyajian kontennya, juga intonasi, juga ekspresi, juga penjiwaan itu akan menjadi nilai. Nah ini kita naikkan, jadi untuk konten, untuk penjiwaan, untuk ekspresi dan sebagainya itu 70%. Kalau kemarin kan 60, sekarang 70%. Tetapi yang 30%-nya tetap dari jumlah subscriber yang dikumpulkan. Nah ini jadi dua-duanya penting, tapi lebih banyak ke kontennya. Nah kemudian ini karena di kebun aja ada ini semut. Nah kemudian seperti biasa juga ini pada seleksi pertama adalah 100% kemenangan juri panitia, apakah diterima atau ditolak untuk diperbaiki. Bukan ditolak gugur ya, ditolak untuk diperbaiki untuk sesuai dengan kriteria pengumuman dan lombanya, pengumuman festival, lomba lagi, pengumuman festival. Jadi kriterianya seperti apa itu harus diikuti. Kemudian ini suka muncul gitu ya, ingin tampil guru pembimbingnya. Saya kira mungkin tidak perlu di belakang layar sajalah guru pembimbing, biarkan saja anak bercerita di depan kamera ya, sewajarnya dia bercerita, guru pembimbingnya di belakang saja. Aduh ini semut. Nah jangan lupa juga format videonya harus sesuai dengan format YouTube ya, harus sesuai dengan format YouTube. Jadi kameranya horizontal atau rata miring, bukan vertikal. Begitu juga harus dilengkapi dengan thumbnailnya. Thumbnailnya itu foto yang akan menjadi foto sampul yang berisi tentang judul dongeng, kemudian nama peserta dan sekolah. Guru pembimbingnya nggak usah di situ ya. Nah kemudian diakhiri seperti biasa, diakhiri. Terima kasih sahabat FG LSN sudah menyimak dongeng saya. Mohon dukungannya untuk menonton, like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, kenalan, sahabat yang Anda kenal gitu. Semoga bermanfaat. Salam literasi, ayo membaca. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus diikuti ya, itu ya. Awal dengan akhir ciri khasnya. Jadi ada yang FG LSN-nya. Salam literasi, ayo membaca, itu yang harus ada. Nah kemudian bagaimana ini diproses. Jadi yang adik-adik atau guru pembimbing kirim adalah video mentahnya. Tidak boleh video peserta itu sudah diunggah di YouTube atau medsos pribadi atau sekolah. Harus betul-betul itu belum diupload di mana-mana. Yang kedua, tidak boleh ada cerita yang sama ya, tidak boleh ada cerita yang sama. Artinya peserta harus melihat ke channel FG LSN Mandiri apakah peserta lain sudah mengunggah dengan cerita yang sama. Jadi harus berbeda. Kalau sudah Timun Mas sudah ada, tidak boleh ada Timun Mas lagi. Ceritakan yang lain.
Nah, itu yang berikutnya. Kemudian juga dikirim ya, video ini dikirim harus melalui email FGLSN Mandiri 2022@gmail.com. Jadi tidak boleh melalui WA. Dan para peserta dan guru pembimbing harus mendaftar di kolom komentar video ini. Jadi hanya di kolom komentar video ini. Kalau ada pertanyaan juga di kolom komentar video ini. Jadi mendaftarkannya adalah nama peserta, nama guru pembimbing, dari asal sekolah mana, terus pernyataan bersedia untuk mengikuti Festival Dongeng Nusantara. Jangan lupa ya, itu harus mendaftar. Dan syarat yang berikutnya adalah pendaftar yang belum subscribe harus subscribe di video ini. Kemudian juga harus like dan subscribe video ini. Kalau yang sudah pernah mendaftar, sudah. Dan kemudian juga yang peserta yang boleh ikut adalah peserta yang belum pernah menjadi juara 1 di Cerita Anak Nusantara. Apakah boleh satu sekolah mengirimkan beberapa anak? Boleh, silakan. Satu sekolah boleh 1 peserta, 2 peserta, 3 peserta. Tapi dengan catatan guru pendampingnya, guru pembimbingnya berbeda. Jangan satu guru pembimbing membimbing 3 anak, jadi harus masing-masing, supaya masing-masing anak dapat sertifikat dan masing-masing guru pembimbing juga dapat sertifikat. Jadi yang akan dapat sertifikat adalah seluruh peserta dan seluruh guru pembimbing. Nah, kemudian juga boleh nggak ada pendukung? Boleh. Kalau guru pembimbing tidak ada pendukung ya. Kalau siswa boleh ada pendukungnya, maksimal 3 orang saja ya, maksimal 3 orang saja, tidak boleh lebih dari 3. Misalnya ada yang membantu untuk rekannya, ada yang membantu untuk memvideokan, dan mereka juga akan mendapat sertifikat sebagai peserta. Sedangkan untuk guru pembimbing cukup 1 aja, untuk yang lainnya harus di cerita yang berbeda. Oke, saya kira itu ya. Selamat mengikuti Festival Dongeng Nusantara, dan ini akan berlangsung mulai tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 30 September. Nah, itu 30 September itu adalah hari terakhir jam 18.00 video diterima. Sedangkan dari tanggal 1 dengan sampai tanggal 6 itu merupakan pengumpulan dukungan terakhir finalnya, dan tanggal 7 September tanggal 7 Oktober akan diumumkan siapa terfavorit 1, 2, 3. Jadi bukan juara ya, terfavorit 1, 2, dan 3. Beda dengan lomba. Kalau lomba kan juara 1, 2, 3. Kalau festival terfavorit 1, 2, dan 3. Dan untuk terfavorit 1, 2, dan 3 akan memperoleh giveaway, bukan hadiah. Giveaway sama ya dengan yang sebelumnya, 700 untuk terfavorit 1, 600 untuk terfavorit 2, dan 500 untuk terfavorit 3. Sedangkan peserta yang lain yang masuk 10 besar akan memperoleh piagam penghargaan saja. Terfavorit harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan 10 besar. Oke ya, saya kira sudah bisa dipahami. Dan nanti kalau ada yang kurang-kurang silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa daftarnya hanya di kolom komentar video ini. Selamat mengikuti, sampai jumpa. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu karya-karyanya.